Om Swastiastu, apa kabar anak-anak kelas 7 baru SMP Negeri 3 Penebel? Ibu harap kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan siap mengikuti pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya, kenalkan nama Ibu Nimandiri Saksadi. Ibu mengajar pelajaran PS dan sebelumnya Ibu ingin mengajak anak-anak untuk melihat kegiatan kakak-kakak kelas di dalam pembelajaran sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Inkah anak-anak seperti kakak-kakak kalian? Mereka yang cerdas, terampil, dan berprestasi? Tentu saja. Namun, ada hal-hal yang harus anak-anak penuhi di dalam mewujudkan keinginan tersebut. Seperti disebutkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pembelajaran yang kakak-kakak kalian lakukan tadi telah diatur di dalam kurikulum SMP Negeri 3 Penebel. Kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum 2013, di mana anak-anak diharapkan mempunyai keterampilan abad 21 yang diistilahkan dengan 4C. C yang pertama yaitu communication. Anak-anak diharapkan terampil di dalam berkomunikasi. 2. Collaboration. Anak-anak terampil di dalam bekerja sama. Yang ketiga, critical thinking dan problem solving. Di sini anak-anak diharapkan bisa berpikir dalam memecahkan permasalahan. Di dalam berpikir kritis ini, anak-anak membaca dan dibiasakan dengan kata-kata saya sadar, saya berpikir. Jadi, sebelum memutuskan sesuatu, anak-anak mencerna terlebih dahulu apa yang dikatakan, baru kemudian menyatakan setuju atau menolak dengan konsep yang telah diberikan. C yang keempat yaitu creativity dan innovation. Anak-anak diharapkan mampu berpikir kreatif dan menciptakan gagasan-gagasan baru di dalam proses pembelajaran maupun hasil belajar nanti. Untuk mewujudkan keterampilan 4C tersebut, maka harus ada penguatan pendidikan karakter, yaitu religius, mandiri, nasionalis, gotong royong, dan integritas. Jadi ada 3 penilaian yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru kalian, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di dalam penilaian sikap, anak-anak akan dinilai oleh Bapak Ibu guru di dalam cara anak-anak berkomunikasi, bertutur kata, bertingkah laku, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Melalui grup WA, kita akan membiasakan 5S 2TN. Salam, senyum, sapa, sopan, santun, tolong, terima kasih, maaf. Jadi, budaya 5S 2TN ini akan kita terapkan di dalam berkomunikasi maupun bertingkah laku, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Di dalam penilaian pengetahuan, anak-anak dinilai sejauh mana kemampuan anak-anak dalam menyerap materi dan memahami konsep yang telah diberikan. Anak-anak akan diberi kebebasan di dalam melaksanakan pembelajaran maupun produk yang akan anak-anak hasilkan. Ini diatur di dalam kurikulum karena kami memahami bahwa anak-anak memiliki bakat dan potensi yang berbeda-beda. Demikian juga di dalam penilaian keterampilan. Anak-anak akan dinilai sejauh mana bisa menerapkan pengetahuan yang telah diterima ke dalam bentuk lain. Misalnya di dalam materi bahasa Indonesia, anak-anak akan diminta membuat karangan, puisi, atau gambar terkait hobi dan minat anak-anak. Jadi, penilaian utama kurikulum 2013 adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Di tingkat SMP, anak-anak akan belajar 11 mata pelajaran, yaitu agama, pendidikan kewarganegaraan budi pekerti, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, seni budaya, penjas orkes, prakarya, dan bahasa Bali. Pembelajaran kita untuk sementara yaitu blended learning. Jadi anak-anak akan belajar dalam dua bentuk, yaitu di dalam jaringan atau daring dan di luar jaringan atau luring. Artinya, anak-anak akan belajar di sekolah dan sebagian waktu lagi digunakan untuk belajar di rumah sampai batas waktu kita terbebas dari COVID-19 ini. Di sekolah, jika memungkinkan nanti anak-anak akan mengikuti pengembangan diri yang tujuannya membantu memandirikan anak-anak dan memberi kesempatan untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat anak-anak. Pola pelaksanaan pengembangan diri dalam kegiatan pembiasaan, misalnya kerja bakti, bakti sosial, membiasakan 5S 2TM tadi, membuang sampah pada tempatnya, kebiasaan antre, dan mengatasi silang pendapat. Untuk rutinitas, kita akan melaksanakan puja Trisandya, menyanyikan lagu wajib nasional, pembacaan teks Pancasila, gerakan literasi, dan gerakan peduli lingkungan sebelum dan setelah kegiatan pembelajaran. Keteladanan berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, memuji kebaikan dan keberhasilan orang lain, dan disiplin. Untuk bidang layanan, bimbingan dan konseling, anak-anak nanti berhak mendapatkan pengembangan kehidupan pribadi, pengembangan kehidupan sosial, kemampuan belajar, pengembangan karir dari guru BK. Untuk kegiatan ekstrakurikuler yang wajib dilaksanakan di sekolah kita adalah kepramukaan dan menjejahitan. Ada kelompok-kelompok di sini di dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dapat anak-anak ikuti. Di dalam kelompok seni budaya ada seni tari dan seni lukis serta dharma gita. Di dalam organisasi sosial kemasyarakatan, anak-anak bisa mengikuti kegiatan PKS dan PMR. Di kelompok olahraga prestasi ada voli dan atletik. Di kelompok bimbingan prestasi OSN yang bersifat insidentil meliputi matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Seperti amanat Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan menyangkut usaha untuk memerdekakan hidup, lahir dan batin manusia agar mereka menyadari hak dan kewajiban serta mampu bersandar pada kekuatan sendiri. Anak pun memiliki kodrat zaman dan kodrat alam sendiri, sedangkan guru akan menuntun dan bertindak sebagai manajer di dalam pembelajaran. Selamat bergabung di SMP Negeri 3 Penebel. Semoga anak-anak bisa menjadi pemuda dengan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, dan berkebinekaan global. Om Santi